Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Zamzami. Kita akan meneruskan pembahasan kemarin tentang aplikasi belajar memper nahwu, yang dalam hal ini kita lanjut kepada bab selanjutnya, yaitu al-ma'rifat wan nakirah. Baik, apa itu ma'rifat dan nakirah? An-nakirah dulu, kita ke an-nakirah dulu. Apa itu an-nakirah? Huwa ismun talla ala ghairi muayyan, sesuatu yang menunjukkan pada isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak ditentukan, maka itu biasa disebut dengan umum karena tidak ditentukan. Seperti kata karojulin wa kitabin wa madinatin, maka kata rojulin kitabin madinatin itu tidak ditentukan. Rojulin artinya laki-laki, tetapi laki-laki manapun termasuk dalam kategori rojulin. Kitabin artinya buku, semua buku masuk dalam kategori kitabin. Kita tidak menentukan buku yang ini, buku yang itu, tapi semua buku. Kemudian madinatin, kota mana saja itu Madinah. Kemudian berbeda dengan al-ma'rifat, ismun tala ala muayyanin, isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. Seperti kata Umar dimsyak. Umar karena dia sebuah nama, maka kita sudah menentukan Umar ini adalah ini. Berarti dia, contohnya Umar bin Khattab, berarti Umar bin Khattab adalah sahabat Rasul. Katakan Umar tetangganya ini, berarti Umar ini sudah ditentukan karena dia adalah alam, nama. Kemudian Dimsyak adalah nama kota. Nama kota juga pasti sudah ditentukan. Oh, Dimsyak itu kota di provinsi ini, negara ini, dan lain sebagainya. Kata anta artinya kamu, maka kamu itu sudah kita tentukan, kita berbicara dengan siapa. Itu adalah perbedaannya. Berarti nakirah itu belum ditentukan siapa dan apa. Ketika ma'rifat, maka kita sudah menentukan siapa, apa, dan untuk apa kata itu disebutkan, untuk siapa. Kemudian wal ma'arif, isim ma'rifat itu sab'atun, ada 7 macam. Ad-dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang dibarengi dengan al, kemudian mudhaf ilal ma'rifah, wal munada, dan munada yang maksud. Itu adalah isim-isim ma'rifat. Baik, kita rinci. Isim ma'rifat yang pertama adalah al-muqtarin bi al, yang dibarengi dengan al. Isim ma'rifat yang dibarengi dengan al adalah isim yang disertai alif lam. Fa'afadatahu, faedahnya adalah at-ta'rif, untuk mentakrif. Fasara ma'rifatan, maka menjadi ma'rifat. Ba'da angka nakiratan, sebelumnya adalah dia adalah nakirah. Karrojuli wal kitabi wal farasi, maka asalnya ar-rojul itu adalah rojulun. Rojulun menjadi ar-rojulu, yang asalnya itu semua laki-laki, menjadi ar-rojulu, laki-laki itu. Berarti kita sudah menentukan laki-laki yang mana. Kemudian al-kitabu, yang asalnya kitabun, menjadi al-kitabu. Kitabun artinya buku, al-kitabu adalah buku itu, maka kita sudah menentukan buku mana yang kita tunjuk. Al-farasu artinya kuda, maka sebelum farasun itu berarti kuda manapun, al-faras adalah kuda yang sudah kita tentukan. Oke, kemudian alif lam di sini adalah berfaedah untuk ta'rif atau ma'rifatkan. Oke, kemudian isim dhamir. Ad-dhamir ma yukna bihi an mutakallim aw mukhatabin aw ghaibin, sesuatu yang dipanggil menempati posisi mutakallim, mukhatab, atau ghaib. Dalam dhamir ini ada tiga tempat yang ditempati. Mutakallim yaitu orang yang berbicara, atau saya, kita, itu adalah orang yang berbicara. Kemudian mukhatab, orang yang diajak bicara. Kamu, kalian, kamu berdua, kalian berdua, kalian banyak orang, dan itu adalah mukhatab. Ghaib, itu adalah orang yang tidak diajak bicara, atau orang yang dia bicarakan, orang yang dibicarakan, atau orang yang tidak ada dalam satu majelis tersebut, maka dikatakan dia, mereka, dan lain sebagainya. Maksud dari menempati posisinya, katakan begini, saya namanya Iqbal. Ketika saya berbicara, saya bisa menggunakan dhamir ana untuk mengganti kata Iqbal. Iqbal adalah nama saya, dan katakan kamu namanya adalah Ridho. Saya bisa menggantikan Ridho dengan kata anta karena kamu adalah laki-laki. Seperti itulah. Itu adalah qaimun maqama ma yukna bihi anhu. Seperti lafaz ana, anta, katai, katabtu, katabta, katabti, wal wawu min yaktubuna, wawu dalam lafaz yaktubuna. Bahwa arba'atun, dhamir ini ada 4, muttasil, munfasil, baris, dan mustatir. Apa itu? Ad-dhamir al-muttasil adalah ma la yubtada'u bihi, dia tidak bisa menjadi awalan, wala yaqau ba'da illa, dan tidak bisa bertempat setelah illa fi darurati syari.
kecuali dalam keadaan syair. Kata iwal kafi akramtuka. Intinya apa dari dhamir mutasil ini? Ini adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri karena dia harus disambungkan dengan kalimat yang lain. Al mutasil itu artinya sambung. Oke. Dhamir mutasil itu ada 9. Ta, nun alif, na, al wawu, alif, nun, kaf, ya, ha, dan ha. Oke, kemudian ad-dhamir al-munfasil. Berbeda dengan mutasil yang artinya sambung, al-munfasil ini artinya pisah, infasola, infasilu, infisolan. Ad-dhamir al-munfasil ma yasihu al-ibda'u bihi. Dia bisa menjadi awalan, kama yasihu wuku'ihi ba'da ilah, seperti dia bisa menjadi bertempat setelah ilah. Ala kulli halin ka ana min qaulika ana mujtahidun. Nah, ana ini dia berdiri di depan sendiri dan dia tidak dibarengi dengan kalimat lain, tidak disambung dengan kalimat lain. Wa ma ijtahada illa ana. Nah, dia bisa bertempat setelah illa. Maka gampangnya mutasil adalah dhamir yang bersambung, munfasil adalah dhamir yang terpisah. Oke, kemudian wa dhamair munfasilah arba'atun wa isyrina, ada 24 dhamir untuk dhamir munfasil. Isna asyara minha marfu'ah, 12 diantaranya adalah marfu' dan 12 diantaranya adalah mansub. Seperti yang sudah kita hafalkan, ya huwa huma hum, ya huma huna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu, dan itu ada antum, antuma, dan huma yang didobel, makanya jumlahnya 14. Tapi kalau dihitung satu berarti adalah jumlahnya ada 12. Untuk yang mansub kita iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna, itu sama. Tinggal kemudian dia disambungkan dengan lafaz iya. Kemudian ad-dhamir al-baris. Ad-dhamir al-baris adalah maka nalahu suratan fil lafdi. Dia dhamir yang bisa dilihat dalam lafadznya, seperti ata min kumtu, al-wawu min katabu, al-ya'u min iktabi, an-nun min yakumna. Maka di situ ada kata wawu, itu walaupun kemudian dia disambungkan dengan lafadz kataba, itu tetap dhamir baris karena dia terlihat. Berbeda nanti dengan sebaliknya, yaitu adalah ad-dhamir al-mustatir. Ad-dhamir al-mustatir adalah malam yakun lahu suratan fil kalami. Dia itu tidak ada dalam bentuknya dalam kalam. Dia nggak ada bentuknya. Bal kana muqaddaran fi dhihni wa manwiyan. Dia hanya ada dikira-kirakan dalam hati dan niat. Maka contohnya di sini uktub. Nah, uktub itu semua lafaznya tidak mengandung dhamir. Maka fa'inna takdir adalah uktub anta, tulislah kamu. Nah, kamunya ini tidak dituliskan. Berbeda dengan kata doroba. Doroba artinya dia laki-laki sudah memukul. Doroba, dua laki-laki sudah memukul. Nah, duanya itu diambil dari alifnya. Maka kita lihat dulu ada di situ dhamir atau tidak. Maka kalau ada dhamir masuknya baris, bukan kemudian semua baris itu hanya ana, huwa, huma, dan lain sebagainya, tidak, tapi banyak. Sedangkan dhamir mustatir ini terbatas. Wa huwa imma lil mutakalim, ada kalanya untuk mutakalim, ka aktubu. Aktubu itu juga tidak ada dhamirnya karena a yang depan itu bukan dhamir, itu adalah huruf mudharaah. Naktubu juga sama. Kemudian wa imma lil mufrad al mudzakkar al mukhatab, uktub seperti tadi, taktubu itu juga tidak ada dhamirnya. Kemudian wa imma lil mufrad al ghaib wal mufrad al ghaibah, ada kalanya dia mufrad ghaib dan mufrad ghaibah. Aliyun kataba wa hindun taktubu. Kataba itu tidak ada dhamirnya, maka di situ dhamirnya mustatir. Baik, ini adalah tabel dari dhamir mustatir. Ada dhamir mustatir itu ada kalanya wujuban, ada kalanya jawazan. Artinya apa? Wujuban itu adalah wajib untuk ditakdirkan, wajib untuk disembunyikan. Kalau jawazan itu masih boleh kemudian ditampakkan dhamirnya atau kemudian bisa ditakdirkan. Seperti lafaz ijlis, yaitu fi'il amar untuk satu orang. Ijlis, duduklah kamu. Nah, maka ijlis anta. Huna al-fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Kemudian yang kedua adalah wafiku, ukhriju. Huna al-fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu ana. Di sini akhruju dan wafiku. Wafiku saya setuju, akhruju saya keluar. Nah, di sini adalah fi'il mudhari' yang diawali hamzah, awaluhu hamzah. Hamzahnya itu bukan hamzah dhamir tapi hamzah huruf mudhari'ah. Kemudian fi'il mudhari' yang diawali ta. Mana contohnya adalah tashkuru takhruju. Nah, itu taknya itu adalah bukan tak dhamir tapi tak huruf mudhari'ah juga. Kemudian dhamir fi'il mudhari' yang diawali nun, nunnya juga sama, arah
huruf mudharaah, nal'abu, nashrabu, di situ takdiruhu nahnu. Kemudian yang mustatir jawazan yang kemudian boleh ditambahkan adalah ad-dhamir fi kulli fi'lin usnida ila ghaibin aw ghaibatin. Oh, ini taknya hilang. Nahwu yakhruju, takhruju, kharaja. Nah, di sini yang kemudian ditakdiri huwa, hiya, huwa atau hiya, maka di sini dia boleh menambahkan yakhruju huwa, itu boleh. Tapi kalau yang tadi tidak boleh, wafiku ana tidak boleh. Tapi untuk yakhruju kemudian bisa ditambahkan karena mustatirnya jawazan, tersembunyinya itu masih boleh ditambahkan menjadi baris. Oke. Tapi tetap dia kata yakhruju, takhruju, dan kharaja itu di dalam lafadznya tidak mengandung dhamir sama sekali. Oke. Kemudian masuk kepada isim ma'rifatnya selanjutnya, yaitu isim alam. Isim alam adalah ma wudi'a li musamma muayyanan biduni ihtiyaji ila qurnatin kharijatan an dzati lafzihi. Sesuatu yang disebutkan untuk sesuatu kemudian biduni ihtiyaj, tanpa membutuhkan qurinatin, petunjuk, kharijatin an dzati lafzihi, di luar lafaz tersebut. Atau kita gampangnya menggunakan isim alam itu adalah nama, segala nama yang kita sematkan pada sesuatu. Maka kita ketika sudah menyematkan nama pada seseorang atau sesuatu, kita tidak membutuhkan petunjuk lain. Katakan di sini Ja'far, maka Ja'far itu yaitu orang itu. Godanfar itu singa. Zainab itu orang itu. Syad kambing itu. Kemudian Misr itu Mesir. Wah, Mesir adalah kota itu. Maka tidak perlu memerlukan petunjuk lain. Alam dibagi menjadi 3, yaitu alam isim, kunyah, dan laqab. Isim itu alam yang dibentuk dari awal untuk menggantikan sesuatu, ya. Umar menggantikan sebuah orang, kemudian Utsman juga sama. Kemudian kunyah itu adalah kullu murakkabin idhofin sadarahu abun au ummun au ibnun au bintun. Nama yang disusun dari susunan idhofiyah, susunan mudhaf ilaih yang didahului abun, umun, seperti Abul Bashar, Ummul Mukminin, Ibnu Malik, bintu Nu'man. Itu semua harus didahului abun, umun, ibnun, atau bintun. Itu adalah kunyah. Kemudian yang terakhir adalah laqab, mayuradu bihi madahu musammat au dhammihi. Nama yang diinginkan untuk kemudian memuji seseorang atau memuji sesuatu yang disematkan namanya itu tadi, atau mencelanya, seperti Jamaluddin, Saifuddaulah, Wanakis, wal himar. Himar itu artinya keledai, tapi kita bisa menyematkan itu pada orang-orang yang bodoh, seperti itu.